Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita diberi kesempatan yang indah ini untuk bisa bersekutu kembali bersama-sama menikmati anugerah Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu ini. Mari sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah kita di minggu hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membaca firman Tuhan ini, saudara. Demikian bunyinya untuk kita renungkan bersama. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, ya Allah, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu ini Daud tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah kita di minggu kita hari ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang tetap mengizinkan kita menikmati kehidupan ini, walaupun kita masih berada di situasi yang sangat sulit oleh karena pandemi COVID-19 saat ini, sehingga membuat kita sebagian besar jemaat saat ini harus beribadah di rumah-rumah. Oleh karena itu, saudara, kita tetap bersyukur karena kita tahu Tuhan tetap menjaga kita, memelihara, menyertai, juga memberkati kita semuanya dan saudara dimanapun berada. Dalam ibadah minggu kita hari ini,
kita telah masuk dalam minggu rogate, saudara, yang artinya berdoa. Sebagai orang percaya tentunya kita tahu bahwa berdoa itu adalah aktivitas rohani yang bertujuan meneguhkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, saudara, kita menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Lalu yang kedua adalah dengan berdoa kita mengakui bahwa ada Tuhan yang selalu siap menguatkan kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dan dengan berdoa kita menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pernah berkata demikian, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 15 ayat 16, saudara. Oleh karena itu saat ini saya rindu lewat kebenaran firman ini, hati kita dibukakan untuk mengerti betapa pentingnya kita harus berdoa dalam hidup ini. Apalagi dalam situasi dan suasana yang sedang kita hadapi saat ini. Tanpa doa, saudara, kita tidak akan mungkin kuat. Tanpa doa kita tidak akan mungkin bisa menghadapi keadaan yang sulit ini, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Minggu rogate ini mengingatkan kita akan hakikat iman kita untuk tetap mempersekutukan diri dengan Tuhan melalui doa kita setiap saat. Saya sering mengatakan, saudara, sesungguhnya Tuhan itu sanggup melakukan segala hal dalam hidup kita. Tetapi Ia tidak akan melakukan itu sebelum kita mau berdoa. Kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengerti bagaimana Dia harus melakukan sesuatu untuk setiap kita, saudara. Karena itulah Yesus pernah berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah, ya, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, dalam minggu rogate ini kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi seorang Kristen yang rajin berdoa? Saya melihat, saudara, dalam situasi-situasi seperti ini, orang yang seharusnya harus berdoa, tetapi orang menjauhkan diri dari doa. Mereka merasa, toh berdoa juga Tuhan tidak mendengar. Saudara dikasih Tuhan, dalam beberapa kesempatan yang selalu saya sampaikan, bukan Tuhan tidak mendengar. Sesungguhnya Tuhan mendengarkan doa kita, tetapi Dia mau melihat ketulusan hati kita, keseriusan hati kita, kesetiaan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Itulah yang dituntut oleh minggu rogate hari ini dari kita, saudara. Saudara dikasih Tuhan, khotbah kita ini berbicara tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa diberkati Tuhan, yaitu Raja Daud, saudara. Daud seorang raja yang berkuasa. Dia seorang raja yang terhormat. Dia seorang raja yang disegani oleh para musuhnya. Dia orang yang kaya raya diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia adalah seorang raja yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, serta taat melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Sebenarnya sebagai orang raja yang besar, dia mempunyai alasan, dia sibuk dan seterusnya. Tetapi sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk melakukan segala kehendak Tuhan di dalam keberadaan hidupnya, saudara. Itu sebabnya kalau kita lihat Tuhan sangat mengasihi Daud, saudara. Tuhan sangat mencintai Daud. Dan Tuhan membuat Daud menjadi seorang yang istimewa di hadapan Tuhan, karena dia dapat menikmati segala berkat jasmani dan rohani yang diberikan Tuhan kepadanya, tetapi juga sampai kepada anak cucunya, saudara. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Daud dan keluarganya sampai kepada anak cucunya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah Daud selesai, dalam konteks kita saat ini, setelah Daud selesai membangun rumahnya, rumah tempatnya tinggal, dan dia diam di dalam rumah tersebut, tergeraklah hati Daud untuk membangun rumah Tuhan pada saat itu. Namun saudara, Tuhan adalah
Allah yang melihat hati kita. Lalu Tuhan berkata kepada Daud, bukan kamu yang membangun rumah bagiku, tetapi keturunanmu yang menggantikan engkau raja. Dialah yang kupilih membangun rumah bagiku. Dan Tuhan berjanji akan tetap menyertai Daud. Bukan hanya Daud, tetapi juga sampai kepada keturunannya. Sehingga saudara, keadaan ini, situasi yang seperti itu membuat Daud begitu bersuka cita hatinya, begitu kagum akan karya Tuhan, akan janji Allah, akan kebaikan Tuhan. Sehingga dalam pembacaan kita ini, dia mulai memuji Tuhan dengan ucapan syukurnya. Itu sebabnya tema minggu kita dalam ibadah Minggu Rogate ini adalah doa ucapan syukur. Kalau kita berbicara tentang ucapan syukur, saya lihat saudara, seperti sering saya katakan, sangatlah mudah untuk kita bersyukur kalau kehidupan memang diberkati seperti Daud ini. Sangatlah mudah untuk bersyukur kalau keadaan hidup kita berjalan dengan baik semuanya dan tidak ada masalah. Tetapi saudara, kehidupan tidak selalu seperti itu. Kehidupan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini untuk menguji apakah kita orang yang setia untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar bahwa Tuhan, Dia Allah yang tidak hanya menyatakan dirinya lewat berkat-berkat yang kita nikmati, tetapi Dia juga adalah Tuhan Allah yang selalu juga mau menyatakan dirinya bagi kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Sehingga Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal, karena Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Oleh karena saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya beberapa hal yang ingin kita lihat dari doa syukur Daud ini yang kiranya dapat membantu kita untuk berrogate mulai hari ini, saudara. Coba kita perhatikan beberapa hal yang saya maksud, saudara. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk saudara di minggu hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata semakin kita mengucap syukur seperti Daud ini, semakin dia mengucap syukur, ternyata pengucapan syukur yang tulus dari hati kita kepada Tuhan, yang pertama akan membuat kita semakin mampu mengenal diri kita dengan baik. Setiap orang, kalau kita orang yang sungguh-sungguh mau mengucap syukur dengan tulus kepada Tuhan, oleh pengucapan syukur kita itu, kita akan dituntut semakin mengenal diri kita lebih baik. Saudara kekasih Tuhan, Daud tidak hanya mengenal dirinya dari orang yang sudah diberkati Tuhan hidupnya, bukan saudara. Daud tahu persis siapa dirinya di hadapan Tuhan. Alasan Daud yang utama untuk mengucap syukur adalah segala kebaikan Tuhan tentunya yang telah dilakukan, dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Daud menyadari semua itu, saudara, bahwa semakin dia menerima berkat Tuhan, semakin dia tahu bahwa sesungguhnya hidupnya itu kecil, bahwa hidupnya itu tidak berdaya, karena dia menemukan bahwa ternyata semua yang dimiliki itu adalah berasal dari Tuhan. Dia menemukan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan dalam dirinya. Semua bersumber dari Tuhan, semua berasal dari Tuhan. Orang-orang yang tahu mengucap syukur berarti dia mengakui bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan oleh karena itu dia mengerti bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu adalah anugerah. Sehingga kalau kita diberikan anugerah, apa yang kita bisa banggakan? Kita hanya bisa mengucap syukur, saudara. Ini yang perlu kita lihat dari kehidupan Daud ini. Dia orang yang tulus selalu bersyukur apa yang Tuhan buat. Tetapi dengan cara mengucap syukur, dia semakin mengenal dirinya bahwa sesungguhnya dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia hanya diberi kesempatan, dia hanya diberi anugerah oleh Tuhan menikmati segala kebaikan Tuhan. Itu yang membuat dia mengucap syukur, saudara dikasih. Dalam doa Daud ia berkata, siapakah aku ini Tuhan Allah? Dia katakan seperti saudara di ayat 16. Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ada sebuah pengakuan besar bahwa sesungguhnya apapun yang dialami oleh Daud itu karena Tuhan menuntun dia sampai ke sana. Ketika Daud diberkati Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan yang menuntun dia kepada keberkatan itu. Ketika Daud menjadi seorang raja, Daud sadar bahwa dia menjadi raja pun atas tuntunan Tuhan.
Dia yang membawa Daud hingga menjadi raja. Segala sebuah pengakuan tentang dirinya, dia semakin mengenal dirinya. Tanpa Tuhan sesungguhnya tidak ada artinya apapun yang dia miliki dalam hidup ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan semakin menyatakan kebaikannya kepada Daud, Daud semakin menyadari betapa tidak berdayanya hidupnya tanpa Tuhan. Betapa tidak layaknya dia menikmati segala berkat itu tanpa Tuhan. Kira demikian hidup kita, saudara. Jadilah orang yang selalu mengucap syukur. Dengan cara mengucap syukur kita tahu Tuhan itu baik. Tuhan selalu menyertai kita. Dan oleh karena perkenanan Tuhanlah kita bisa menikmati semua itu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah dengan mengucap syukur, ya, kita lihat di sini. Ternyata dengan kita mengucap syukur, kita akan menjadi mampu, menjadi semakin mampu memuliakan Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Belajarlah mengucap syukur sehingga engkau akan dimampukan untuk semakin memuliakan Tuhan dalam hidup. Itu yang kedua, saudara, dari firman Tuhan yang kita lihat hari ini. Daud berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Dia katakan di ayat 20, saudara. Orang yang mampu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan selalu mengenal betapa besarnya Tuhan itu dan betapa kecilnya hidup kita di hadapannya. Sehingga dengan demikian kita akan semakin didorong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk melihat Tuhan yang besar dan memuliakan Dia, saudara. Itu yang dilihat Daud. Daud orang sudah dimuliakan, Daud orang sudah terkenal, orang hebat, saudara. Tetapi ketika dia mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat, dia semakin dapat melihat betapa hebatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan. Tidak ada seperti Engkau, Tuhan. Sedapat yang bisa kutangkap dengan telingaku ini, hanya Engkau satu-satunya. Dia memuliakan Tuhan, saudara, di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang akan membuat kita semakin menyadari betapa Tuhan kita itu layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Saya tidak tahu bagaimana pemahaman saudara tentang Tuhan hingga saat ini. Tetapi sadarlah, saudara, semakin engkau bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan buat, semakin engkau tahu Tuhan itu adalah layak untuk ditinggikan dalam hidup. Tuhan layak dimuliakan dalam hidup. Tidak ada yang kita bisa sombongkan, hanya karena Tuhan sendiri kita nikmati. Karena saudara, kita tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup. Daud hanya bersyukur karena dia sungguh-sungguh kagum akan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya. Bahkan di atas semua pengucapan syukur, Tuhan berjanji akan tetap memberkati Daud dan keturunannya sampai selama-lamanya. Jadi belajarlah mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur itu menjadi lompatan-lompatan anugerah yang bisa kita nikmati dari Tuhan selanjutnya dalam hidup kita. Pengucapan syukur kita itu ketika Tuhan dimuliakan lewat pengucapan syukur kita, lewat mengucap syukur, kita akan dimampukan Tuhan untuk melihat kembali lompatan anugerah yang besar di dalam kehidupan. Tuhan berjanji, "Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu sampai kepada anak cucumu." Ada lompatan anugerah yang dinikmati oleh Daud. Hanya Daud yang tahu Tuhan yang besar. Tetapi ketika pengetahuan Daud itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan dimuliakan. Tuhan katakan, "Aku akan memberkati engkau lebih lagi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajarlah mengucap syukur dengan tulus. Muliakan Tuhan dengan pengucapan syukur, maka engkau akan semakin diberkati. Sehingga inti pengucapan syukur orang percaya itu adalah selain mampu mengenal dan merendahkan diri, tetapi juga dapat meninggikan dan memuliakan Tuhan di atas segala-galanya yang kita miliki, yang kita nikmati. Karena toh semuanya itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan bagi kita. Itulah yang kedua, saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, kalau kita perhatikan di sini, bahwa ternyata semakin kita mengucap syukur, saudaraku, maka kita akan semakin diteguhkan dalam pengharapan kita di dalam hidup ini. Kita akan semakin teguh di dalam pengharapan. Ini yang sangat menguatkan kita hari ini. Kita akan semakin diteguhkan dalam pengharapan. Apalagi di tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan ini. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, saudara.
kita butuh peneguhan pengharapan. Dari mana kita mendapatkan? Kita hanya bisa mendapatkan peneguhan pengharapan itu dari Tuhan. Dengan cara apa kita mendapatkannya? Belajar mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam hidupmu saat ini. Maka Tuhan akan meneguhkan engkau dalam pengharapan-pengharapan yang engkau nantikan dari Tuhan di dalam perjalanan kehidupanmu ke depan. Itu yang kita lihat, saudara. Dalam doa dan pengucapan syukurnya, Daud meneguhkan pengharapan. Tuhan meneguhkan pengharapan Daud. Bahkan Allah tidak pernah berubah dikatakan. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Saudara, sadarlah Daud pada saat itu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sanggup mengangkat Daud dari gembala kambing domba menjadi seorang raja terhormat di Israel, ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati keturunanmu, Daud sangat percaya itu. Karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan itu dalam kehidupan Daud. Sehingga pengharapan Daud semakin diteguhkan di situ, saudara. Dia sangat percaya bahwa memang benar Tuhan mampu melakukan itu. Karena dia telah menikmatinya sebelumnya. Itu yang kita lihat, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud percaya bahwa Tuhan itu pasti menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Seperti yang ia sudah nikmati di dalam kehidupannya terlebih dahulu. Itu sebabnya, saudara, Daud berkata dalam doanya, dia mengatakan seperti ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan sudah berkati pasti itu akan diberkati untuk selama-lamanya. Sehingga pengharapan Daud akan berkat itu tidak sampai di situ, saudara. Dia percaya kalau Tuhan sudah memberkati dirinya, Tuhan berjanji akan memberkati keluarganya, maka dia sangat yakin itu akan benar-benar diberkati untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengharapan apakah yang saudara pegang saat ini? Apakah saudara masih tetap bisa percaya, berharap bahwa Tuhan memberkati hidupmu sekalipun situasi sulit terjadi saat ini dalam kehidupanmu? Pegang itu, saudara. Daud sangat percaya bahwa apa yang sudah diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Pengharapan Daud teguh di situ, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ungkapan diberkati untuk selama-lamanya ini adalah ungkapan pengharapan kekal bagi Daud. Ungkapan kekal bagi kita, saudara, yang dapat kita letakkan, yang dapat kita letakkan hanya di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ini hanyalah bagian dari orang-orang yang beriman. Memang kalau kita tidak punya iman, maka pengharapan kita itu sirna, saudara. Tetapi sebagai orang beriman, saya percaya firman Tuhan katakan bahwa pengharapan orang-orang benar itu tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, saudara, letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan di dalam iman, selalu mengucap syukur, maka engkau akan melihat pengharapanmu itu akan semakin diteguhkan Tuhan, dan engkau akan semakin melihat pintu kepada penggenapan pengharapanmu itu akan semakin dibukakan Tuhan. Itu yang kita syukuri hari ini, saudara. Lalu artinya, saudara, jika kita mempunyai iman, maka pengharapan kita itu mempunyai dasar yang kuat untuk menantikan dengan tekun penggenapan dari apa yang kita harapkan tersebut dari Tuhan, yaitu diberkati oleh Tuhan. Itu pengharapan kita, saudara. Diberkati untuk selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan. Apa yang telah engkau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Diteguhkan di dalam iman untuk menantikan, mengharapkan bahwa pengharapan kita itu diberkati Tuhan, saudara. Sebagai kesimpulan bagi kita di minggu hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita telah belajar beberapa hal penting tentang berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Penekanan penting yang ingin saya sampaikan dalam renungan ini kepada saudara adalah ada beberapa hal. Yang pertama, betapa kita harus selalu memberi diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan kita selalu dekat bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, yang olehnya kita semakin didorong untuk selalu mengucap syukur. Artinya, apapun situasi yang sudah hadapi saat ini, dekatkan dirimu senantiasa bersekutu dengan Tuhan, maka engkau akan semakin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Itu yang membuat engkau akan semakin mengucap syukur. Yang kedua adalah, mari saudara belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu. Istilah ora et labora. Mari saudara berdoa sambil bekerja. Dalam pengharapan dibutuhkan tindakan.
tindakan ini adalah sebuah pekerjaan. Apapun yang kita bisa lakukan hari ini, lakukanlah itu dengan iman. Sambil engkau berharap Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan. Lalu engkau bisa menantikan Tuhan bertindak untuk membukakan pintu anugerah untuk apa yang kau kerjakan, apa yang kau harapkan melalui apa yang kau kerjakan itu. Sehingga di dalamnya engkau bisa dituntun untuk tetap optimis dan semangat. Itu saudara. Jadilah orang pribadi-pribadi yang optimis, jadi pribadi yang semangat. Karena kita tahu bahwa di dalam semua pekerjaan Tuhan itu, Dia selalu akan melakukan apapun untuk kebaikan kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang selalu menaikkan syukur, bersyukur dalam segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang selalu dikatakan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Saya hanya mau menekankan ini sekarang untuk kita di situasi pandemi COVID-19 ini, saudara. Begitu banyak orang saat ini yang sudah mulai stres hidupnya. Begitu banyak orang sekarang yang sudah mulai putus asa. Bahkan sudah banyak yang mulai meninggalkan Tuhan, saudara. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, bukan sulitnya hidup itu yang kau tangisi sekarang, tetapi dengan siapa yang kau menghadapi kesulitan itu yang kau pikirkan. Jangan menangisi kesulitan hidup yang kau hadapi, tetapi tangisilah hidup yang jauh dari Tuhan, yang terhilang dari Tuhan. Itu yang engkau perlu tangisi hari ini. Dengan engkau mendekatkan dirimu kepada Tuhan, maka engkau akan mengerti bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia akan meneguhkan imanmu, menolong engkau mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mengangkat hidupmu lebih baik. Itulah yang dikatakan Daud, meneguhkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita perlu tahu bahwa tingkat penyembahan yang terdalam adalah memuji Allah meskipun kita mengalami penderitaan. Mengucap syukur kepada Tuhan meskipun kita sedang dalam pencobaan dan penderitaan. Berserah diri sementara kita menderita dan mengasihi Tuhan meskipun kita merasa bahwa Tuhan itu sangat jauh dari kita. Ini tingkat penyembahan kita teruji di sini, saudara. Untuk itu marilah kita, saudara, berrogatiflah. Belajarlah berrogatif mulai saat ini dengan mendengarkan renungan ini, dengan mendengarkan firman Tuhan ini. Siapkan hatimu. Mari beri dirimu untuk berrogatif, berdoa dengan baik dan benar. Maka kita akan dituntun Tuhan dalam segala kebaikannya, sehingga hidupmu terpelihara dalam kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Engkau bisa berharap bahwa Tuhan bersamamu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menuntun hidupmu, dan Tuhan juga memberkati engkau. Sehingga oleh penyertaan dan berkat Tuhan, engkau akan semakin mampu untuk mengucap syukur dan memuliakan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita terima di minggu kita hari ini. Kira Tuhan memampukan saudara untuk tetap kuat, untuk tetap dapat bersukacita dan memenangkan perjuangan hidup yang sulit saat ini. Dan kita percaya bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima di minggu hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu melakukan perkara-perkara baik dan besar dalam hidup kami, membuat kami semakin mengenal Engkau melalui pekerjaan. Ajari kami untuk bersyukur, memuliakan nama-Mu. Dengan bersyukur kami semakin mengenal diri kami dan memuliakan Tuhan dengan benar, dan pengharapan kami semakin diteguhkan. Berkatilah setiap umat mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah hidup mereka yang lemah saat ini, kuatkanlah mereka Tuhan. Terlebih di tengah-tengah situasi bangsa negara kami, dunia yang sedang bergejolak oleh pandemi COVID-19. Biarlah kami diangkat oleh Tuhan untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan tuntun yang lemah, kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang sedang putus asa hiburkan mereka hari ini. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga setiap umat Tuhan yang mendengar renungan ini dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Akhirnya saudara, Tuhan memberkati saudara dengan renungan minggu kita. Selamat berminggu rogatif. Tuhan memberkati saudara dimanapun. Shalom.